Selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Pentakosta. Permenungan kita minggu ini diambil dari Injil Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mengasihi dan mencintai seseorang, maka dia akan melakukan apapun demi orang yang dicintai. Intinya adalah taat karena sudah mencintai. Maka apapun tantangan yang dihadapi, kita akan selalu berusaha dan berjuang melakukan apapun yang dikehendakinya. Hari ini adalah hari lahirnya gereja, hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya ketakutan. Kini dengan keberanian yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mewartakan Yesus yang bangkit kepada segala bangsa tanpa kenal lelah. Dalam Injil hari ini, Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong lain, yakni Roh Kudus, jika mereka mengasihi dan melakukan perintahnya. Dan memang sewajarnya begitu. Jika mereka benar mengasihi Yesus, maka mereka akan selalu melakukan apa yang dikehendakinya dengan tulus dan tuntas. Ini tampak dalam bacaan pertama. Roh Kudus turun kepada para rasul dan orang-orang percaya. Hal ini dapat dilihat pada bagian berikut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Hal ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa mereka disemangati oleh Roh Kudus untuk memberi kesaksian. Sedangkan dalam bacaan kedua, Paulus yang hatinya berkobar-kobar karena Roh Kudus memberikan pencerahan melalui suratnya kepada jemaat di Roma untuk selalu hidup dalam Roh yang sesungguhnya telah dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ajakan Paulus untuk kita agar selalu tinggal dalam Roh, bukan keinginan daging. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan memohonkan kepada Bapanya agar memberikan penolong untuk membimbing, mengajar, dan menuntun setiap orang yang percaya kepadanya supaya hidup dalam Roh. Dan yang terpenting, agar kita mau tinggal dalam Roh itu, kita membiarkan diri untuk dibimbing, membiarkan diri diisi dengan suara Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan selalu siap untuk mengajarkan kepada kita segala hal dan siap untuk membantu kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah,
Bagaimana caranya membiarkan diri untuk dibimbing oleh Roh Kudus? Secara sederhana dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk meminta kekuatan Roh Kudus. Mungkin dengan melakukan tanda salib setiap bangun pagi dan berjanji untuk melakukan kehendaknya dengan setia, memohonkan kebijaksanaan untuk dapat memilah hal mana yang baik dan buruk, bijak dalam bergaul, agar selalu damai dengan semua orang. Intinya adalah kita bersedia untuk dibimbing dan dibina, maka Roh Kudus akan memberikan kegembiraan kepada kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kegembiraan tidak selalu karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, meraih kesuksesan atau hidup tenang. Tetapi kegembiraan juga kita rasakan karena kita mendapat tantangan dan cobaan. Karena tantangan adalah proses menuju kebahagiaan. Seperti kehidupan para rasul, mereka ditolak, dianiaya. Namun apa yang membuat mereka bertahan? Pasti karena mereka membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup mereka, sehingga mereka merasa terhibur. Mereka tetap taat untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Mereka keluar dari ketakutan yang membuat mereka menutup diri. Penderitaan menjadi sebuah proses untuk mengalami kebahagiaan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk membaharui diri dengan meninggalkan hidup lama, meninggalkan kenyamanan, rasa takut, dan bergerak untuk melayani, peduli pada sesama, dan berani memberi kesaksian hidup. Jika kita selalu membuka diri, maka Roh Kudus akan selalu singgah, menyapa, memberi kesejukan dan kedamaian. Tinggallah dan biarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus.